Hakim MK kembali menunjuk batang hidung saksi dari 01 karena merahasiakan nama lurah yang katanya suruh mendata yang mendapatkan bansos pemilih 02. Kata Hakim MK, sebutkan aja namanya, ini ruang sidang. Justru di ruangan persidangan itu kita pengen tahu detail-detailnya bagaimana, siapa dan lain sebagainya harus disebutkan. Kemarin kan saya angkat pula tuh ada saksi yang katanya juga mendapatkan laporan melihat secara langsung polisi yang mengancam tidak aman di kampung tersebut bila tidak Prabowo menang. Sembari ketika ditanya siapa nama polisi itu, nggak tahu, atau Kapolsek mana juga nggak tahu, Kapolres mana, wilayah Polres mana juga nggak tahu. Ini kan repot kita. Ini ruang persidangan, bos. Sebutkan aja semuanya sedetail-detailnya termasuk nama. Saya juga pengen tahu. Ya, coba kita dengarkan nih sama-sama. Baik ya, Pak Surya Dharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor urut 2 di dalam TPS. Kemudian 2 diperintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Lampung. Riau ya. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Sama seperti yang dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Februari di TPS 41 telah dilakukan pemilihan umum, tepatnya pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD, DPR RI, DPR Kota, dan DPR Provinsi. Setelah selesai melakukan penghitungan, sebelum melakukan penghitungan pagi, kita melakukan perhitungan surat suara yang kita terima dari dalam kotak presiden dan wakil presiden dan kotak-kotak yang lainnya. Yang kita terima itu jumlah surat suara yang kita terima 305 lembar surat suara dengan rincian 299 DPT dan 2% tambahan. Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya selesai pemilihan kita melakukan penghitungan surat suara, didapat kita sebelum melakukan penghitungan kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar surat suara yang tidak terpakai dan langsung disilang. Kemudian kita hitung jumlah surat suara dari dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Di plano kita tulis kita data itu nomor 01 ada 107, nomor urut 2 itu 109, dan nomor urut 3 13. Setelah kita jumlahkan total suara dan satu surat suara tidak sah. Nomor urut 2 itu 109 dan nomor urut 3 13. Setelah kita jumlahkan total suara dan satu surat suara tidak sah. Setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya ada 230 surat suara dari dalam kotak surat presiden. Padahal DPT yang menggunakan pilih adalah 228 orang. Setelah kita cek secara berulang, akhirnya atas persetujuan pengawas dan saksi, kita cek surat suara yang telah dihitung tadi. Pada saat kita mengecek satu persatu, terdapat surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua TPS-nya. Dan itu lebih berapa? 10? Ada 2 lembar. 2 lembar. Nah, jadi dari 2 lembar ini, Prof, kalau itu memang ada yang memasukkan 2 lembar surat suara ini, karena 228 ditambah 77 tetap
305. Jadi kalau kita masukkan yang 2 lembar ini itu 230 230 tambah 77 jadi 307. Padahal yang kita terima 305. Akhirnya ada saksi yang membuat berita keberatan. Nah, itu kita serahkan ke PPS. Bapak waktu itu sebagai apa di sana? Saya sebagai warga di sana, Pak. Bukan di TPS itu. Oh, di TPS sebagai pelaksana anggota TPS. Oh, jadi Oke, lanjut apa lagi? Yang untuk di TPS itu setelah kita lakukan tanggal 15 kita serahkan seluruh kotak suara ke PPS. Yang kita serahkan surat keberatan itu bersama surat suara yang 2 lembar itu ke PPS, petugas PPS-nya. Terus yang di Situ Mulyo? Ya, kemudian yang kedua pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya saya serahkan sama ketua RT, Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak? Oh, tidak tahu selanjutnya. Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan di sini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya. Ya. Supaya diisi gitu ya. Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 109. 109. Terus ini 17 ya. 13. Satu surat suara tidak sah. Izin majelis mohon mohon ditanyakan itu di TPS 41 tadi di desa apa? Kecamatan. Oke. Ujung-ujungnya disebut ya. Syukurlah, memang harus seperti itu. Itu ruang persidangan. Termasuk kita sebagai masyarakat pengen juga mendengarkan yang sedetail-detailnya. Jangan ngambang. Itu ruang pengadilan itu harus seterbuka-bukanya. Jangan sampai ada satu informasi pun yang dirahasiakan. Di TPS itu suaranya beda tipis. Anies dan Prabowo masih tinggian Prabowo 2 atau berapa 3 suara tadi disebutkan tuh. Bedanya seperti itu. Ya. Kita dari kemarin belum melihat, belum mendengar ya dari para saksi ini yang ekstrim bersaksinya. Katakan ini suaranya hilang Anies misal puluhan ribu, belum cuma 1, 2, 3, 4, itu pun belum terkonfirmasi secara jelas apakah ini hasil kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Belum cuma 1, 2 yang harusnya suaranya mungkin milik Anies menjadi Prabowo. Ingat kata Pak Mahfud,
Teriak curang itu biasa, silahkan. Tetapi kalau curangnya tidak membawa kemenangan untuk yang teriak, misal Anies itu kalahnya sekarang itu berarti kalahnya berapa? Anies itu kan suaranya 40 juta sekian ya. Prabowo Gibran suaranya 96 juta sekian. 96. Berarti Anies itu kalah sekitar 50 jutaan. Benar gak? Anies itu kalah sekitar 50 juta suara lebih. Nah, kalau dari tim Anies, saksi-saksi Anies bisa membuktikan kecurangan 02 sampai 50 juta suara lebih, maka boleh jadi 02 itu dibatalkan menjadi pemenang pemilu. Tapi bila 01, para saksinya dan lain sebagainya hanya bisa membuktikan kecurangan 02 1000, 2000, 3000 suara, 4000 suara, 1 juta suara, 2 juta suara, 10 juta suara, bahkan 20 juta suara, maka itu tidak menjadikan hasil itu menjadi batal. Karena kalau 01 bisa membuktikan 20 juta suara Prabowo curang, masih kalah. Tetap masih kalah. Karena Anies kalahnya dari Prabowo 50 juta suara lebih. Ya, sekali lagi kita dari kemarin, dari para saksinya belum melihat angka yang sangat luar biasa itu menghilang dari 01. Misal, ini angka Anies hilang puluhan juta, belum. Ribuan juga belum. Cuma saksi-saksi di TPS berapa biji gitu suara istilahnya. 50 juta kau harus buktikan suara 02 curang, baru kau bisa membatalkan pemenang pemilu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.